Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Umi Mu'anifah dengan NIM 2212100028 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang Surah Al-Fatihah pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita memulai materi ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman semua pasti sudah hafalkan surah Al-Fatihah. Tapi apakah teman-teman sudah tahu apa sih arti surah Al-Fatihah itu? Nah, jadi surah Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Disebut pembukaan karena surah ini letaknya berada di permulaan Al-Quran. Jadi setiap kita membuka Al-Quran, surah yang pertama kali kita akan lihat adalah surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, surah Al-Fatihah ini memiliki arti atau makna pembukaan. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dan diturunkan di kota Mekah, sehingga tergolong surah Makkiyah. Kenapa sih disebut sebagai surah Makkiyah? Karena surah ini diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Membaca surah Al-Fatihah dalam sholat itu hukumnya wajib, karena setiap kita sholat kita pasti akan membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Sehingga dalam sehari kita akan membaca surah Al-Fatihah itu minimal 17 kali dalam sholat wajib. Nah, surah Al-Fatihah ini memiliki nama lain selain Al-Fatihah, yaitu Ummul Quran atau Ummul Kitab dan juga As-Sab'ul Masani. Yang pertama, Ummul Quran atau Ummul Kitab, yang artinya induk Al-Quran ataupun induk kitab. Karena kandungan dalam surah Al-Fatihah ini sudah mencakup seluruh isi Al-Quran. Jadi, Al-Fatihah dapat disebut sebagai Ummul Quran ataupun Ummul Kitab. Nah, yang kedua adalah As-Sab'ul Masani, yang artinya 7 ayat yang diulang-ulang karena surah Al-Fatihah ini selalu dibaca dalam sholat dan surah Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Oleh karena itu, Al-Fatihah juga dapat disebut sebagai As-Sab'ul Masani. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui arti dari surat Al-Fatihah dan juga nama-nama lain dari surah Al-Fatihah. Selanjutnya kita akan membaca bersama-sama surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tadi kan kita sudah membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya adalah terjemahan dan makna dari setiap ayat dalam surah Al-Fatihah. Ayat pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, pada ayat pertama ini disebut juga sebagai bacaan basmalah. Ayat ini mengajarkan kita bahwa sebelum kita melakukan aktivitas apapun, hendaknya kita mengucapkan basmalah agar segala aktivitas yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat kedua berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat kedua ini disebut juga sebagai bacaan hamdalah atau pujian kepada Allah.
Ayat kedua ini mengajarkan kepada kita agar selalu bersyukur kepada Allah atas segala sesuatu yang telah diberikan Allah kepada kita. Ayat ketiga berbunyi Ar-Rahmanir Rahim, yang artinya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, ayat ketiga ini mengajarkan kepada kita tentang dua sifat Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman yang artinya Maha Pengasih dan Ar-Rahim yang artinya Maha Penyayang. Selanjutnya ayat keempat berbunyi Maliki Yaumiddin, yang artinya pemilik hari pembalasan. Nah, pada ayat keempat ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah lah yang mengetahui kapan terjadinya atau datangnya hari kiamat. Selanjutnya ayat kelima berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, pada ayat kelima ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah satu-satunya zat yang wajib kita sembah dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan, bukan kepada yang lain. Selanjutnya ayat ke-6 berbunyi Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, pada ayat ke-6 ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita berdoa kepada Allah, memohonlah agar kita diberikan petunjuk jalan yang lurus dari Allah. Dan pada ayat terakhir atau ayat ke-7 berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, pada ayat ke-7 ini mengajarkan kepada kita bahwa jalan yang lurus merupakan jalan yang diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jangan sampai kita diberikan jalan yang sesat, karena jalan yang sesat hanya diberikan kepada orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari arti surah Al-Fatihah, nama-nama lain surah Al-Fatihah, dan juga terjemahan serta makna dari setiap ayat dalam surah Al-Fatihah. Selanjutnya, dalam surah Al-Fatihah ini terdapat banyak sekali kandungannya. Yang pertama, mengandung arti tauhid dan akidah, yakni pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana terdapat pada ayat ke-1, kedua, dan ketiga. Kandungan selanjutnya yaitu penetapan adanya hari kiamat dan hari pembalasan, sebagaimana terdapat pada potongan ayat keempat yang berbunyi Maliki Yaumiddin, yang artinya pemilik hari pembalasan. Kandungan selanjutnya yaitu tentang ibadah. Nah, tentang ibadah ini tuh diterangkan dalam ayat kelima yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada hambanya agar menyembah hanya kepadanya semata. Kandungan selanjutnya yaitu tentang hukum-hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sejumlah peraturan untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Penjelasan mengenai peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terdapat dalam ayat ke-6 yang berbunyi Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kandungan selanjutnya yaitu tentang janji dan ancaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebahagiaan kepada hamba-hambanya yang beriman dan memberikan ancaman berupa azab kepada mereka yang menyekutukannya. Dan kandungan yang terakhir yaitu tentang kisah-kisah. 3/4 dari isi Al-Quran adalah tentang kisah bangsa dan umat terdahulu, dan anjuran kepada manusia untuk mengambil hikmah dari kisah bangsa dan umat terdahulu. Pokok pembahasan tersebut terdapat dalam ayat yang ke-7 yang berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mungkin cukup sekian materi tentang surah Al-Fatihah yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan materi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua mengenai surah Al-Fatihah. Dan semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.